正面对决，我们没有拼的遗产，我必须拼一把。不朽级强者留下，我的修炼进程依旧缓。家族将再也不敢染指地界，估计再有几天他就该到了。久了，你才连休啊？罗峰，那么不对，还有一个办法，不胜算。 宇宙中的规则就是这么残酷。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan spoiler dari serial Donghua Soulstar episode 98. Yang dimana pada cerita kemarin kita sudah membahas tentang beberapa hal, yaitu Lo Feng yang telah menjual pesawat X-81 untuk membeli basis pertahanan militer agar pihak manusia bisa menjaga bumi dari serangan keluarga Nolashan. Dan pada cerita kemarin 3 bulan telah berlalu, kini pesawat armada kapal milik keluarga Nolashan dalam 1 jam lagi akan sampai di bumi. Dengan segera pihak manusia masuk ke dalam basis militer yang telah Lo Feng beli. Jadinya pihak manusia akan aman untuk beberapa waktu. Sedangkan untuk Lo Feng, pemimpin Hong dan Lei Shen kemarin telah melakukan perjalanan ke alam semesta lagi. Lebih tepatnya mereka berkunjung di sebuah planet bernama planet Jet, salah satu planet milik naga hitam. Kepergian Lo Feng ke planet Jet untuk melatih dirinya agar dirinya bisa meraih ranah bintang, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang mari kita melanjutkan pembahasan cerita dari spoiler Soulstar episode 97. Pembahasan ini kita lanjutkan dengan di dalam pesawat dari armada kapal Nolashan. Di sana terdapat alat komunikator para tuan muda keluarga Nolashan untuk membicarakan planet bumi, karena mereka sekarang sudah bisa melihat planet bumi dengan kedua mata mereka secara langsung. AI dari kapal mereka memeriksa planet bumi untuk mencari informasi dari planet bumi ini, tetapi tanpa mereka sadari kalau informasi dari planet bumi telah dihapus oleh para pemerintah untuk mencegah adanya informasi yang bocor seperti kejadiannya pada Blue War kemarin. Di sana AI kapal tidak mengetahui informasi tentang manusia selain bumi, yaitu informasi apa saja yang tersedia di planet bumi ini, seperti oksigen dan juga kadar airnya. Data dari planet bumi yang telah diambil oleh AI tersebut diberikan kepada tuan muda mereka bernama Bula. Di sana Bula merupakan cucu dari ketua ketiga, yaitu Yuke Nolashan. Dan Yuke Nolashan ini merupakan seorang tetua yang bisa dibilang paling bias dari kedua tetua lainnya. Bula telah memberikan data planet bumi kepada ketua kedua, namun ketua Yuke menyuruh kepada Bula untuk berhati-hati dan memintanya untuk berfokus mengumpulkan sampel kehidupan di bumi agar nanti mereka bisa mengajukan planet bumi kepada naga hitam dan meminta hak kepemilikan bumi dari naga hitam, biar nanti mereka bisa mencari harta karun di planet bumi tanpa perlu takut adanya orang lain yang mengganggu mereka, karena mereka sekarang sedikit khawatir dengan planet bumi karena sekarang Buluo yang telah berada di planet bumi tidak bisa mereka hubungi setelah 3 bulan terakhir kali mereka menghubunginya, karena Buluo sendiri yang telah ditangkap oleh rombongan Lo Feng. Berpindah di sebuah planet bernama planet J-Star, sekarang pemimpin Hong, Lei Shen dan juga Lo Feng berada di sana. Lebih tepatnya Lo Feng sekarang sedang berlatih berfokus untuk melatih tingkatan tubuhnya agar dirinya bisa meraih ranah bintang. Sedangkan pemimpin Hong dan juga Lei Shen membantu latihannya Lo Feng. Di sini Lo Feng sedang meningkatkan kultivasinya dengan kondisi yang penuh kekhawatiran dan juga tekanannya sangat tinggi karena ia telah mengetahui jika pasukan dari keluarga Nolashan ini sudah hampir sampai di bumi. Dalam 1 jam lagi mereka akan tiba di planet bumi. Walaupun di sini kekuatan jiwa dari tanduk emas telah berada di level bintang, tetapi tubuh manusia Lo Feng sangat sulit sekali untuk bisa meraih ranah bintang karena batasan kekuatan yang sangat besar dari tanduk emas ditutupi oleh tubuh manusianya. Tetapi tak disangka akibat tekanan ini membuat Lo Feng bisa lebih berfokus untuk meningkatkan kekuatannya, sampai pada akhirnya Lo Feng telah berhasil mencapai ranah bintang, yaitu ranah yang menjadi incaran Lo Feng selama ini. Walaupun ranah bintang merupakan ranah kedua dari Star Travel, tetapi Lo Feng sekarang sudah bisa untuk menggunakan tabungan dari Tuan Huyanbo. Setelah itu pun Lo Feng menemui pemimpin Hong dan juga Lei Shen yang berada di luar, mengajak pemimpin Hong dan juga Lei Shen pergi ke Bank Universe Galaxy Bank untuk
mengambil uang dari tabungan Tuan Huyanbo. Nah ini cuy, udah mulai serius cuy. Setelah mereka bertiga sampai di Bank Galaxy Universe, mereka melihat jika Bank Galaxy Universe memiliki bentuk yang sangat megah. Di sana mereka pun bertemu dengan sang penjaga bank. Tetapi sang penjaga bank itu meminta kepada Lo Feng untuk menunggu sebentar karena sekarang mereka menyambut begitu banyaknya pelanggan yang juga memiliki urusan keuangan mereka masing-masing. Lo Feng menerima permintaan itu. Lo Feng bersama pemimpin Hong dan juga Lei Shen mulai mengantri, dimulai dari urutan mereka yang ke-13 sampai pada akhirnya pada keurutan 6 Lo Feng melihat adanya sesuatu hal yang menarik, yang dimana di sana Lo Feng melihat adanya 3 pelanggan baru yang baru saja masuk ke dalam Bank Universe Galaxy ini, yang dimana ketiga orang tersebut merupakan anggota dari Three Mercenary Universe, yaitu sebuah organisasi pasukan bayaran nomor 1 di alam semesta. Dan di sini mereka sudah menjadi nasabah elit di Bank Galaxy Universe ini, dengan mereka yang mendapatkan sambutan hangat dan juga pelayanan yang lebih elit daripada nasabah lainnya. Jadi pada Bank Galaxy ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda pada nasabah mereka. Tingkatan dari ketiga pasukan bayaran ini berada di tingkatan bintang 1, dan setiap tingkatannya paling bawah dimulai dari bintang 1. Semakin tinggi bintangnya maka dirinya menjadi nasabah elit di Bank Galaxy ini. Dan untuk bisa mencapai bintang 1 mereka memiliki persyaratannya sangat khusus dan juga elit. Tidak sembarangan orang bisa mencapai ranah bintang 1 dari Bank Galaxy ini. Di sini Lo Feng, pemimpin Hong dan juga Lei Shen yang melihat pasukan bayaran tersebut merasa kagum kepada mereka. Babata memberitahu kepada Lo Feng, pemimpin Hong dan juga Lei Shen kalau pasukan bayaran ini merupakan organisasi pasukan militer yang paling kuat di alam semesta. Tidak ada anggota keluarga manapun yang berani mengusik pasukan bayaran ini. Dan juga bagi mereka untuk bisa masuk ke dalam organisasi pasukan bayaran ini terbilang sangatlah mudah. Bahkan 99% dari orang-orang kuat serta pembaca roh mereka bergabung bersama pasukan bayaran ini, termasuk dengan Tuan Huyanbo sebelumnya. Tetapi di dalam organisasi dari pasukan bayaran untuk bisa mencapai ranah tertentu atau jabatan tertentu, mereka harus mengikuti ujian terlebih dahulu. Dan ujian itu terbilang sangat sulit bagi setiap orang yang mengikuti ujiannya. Dan saking terhormatnya para pasukan bayaran ini sampai presiden dari Bank Galaxy menyambut kedatangan mereka bertiga. Di sini sang presiden akan melayani ketiga pasukan bayaran ini. Lalu sang presiden pun mengajak mereka masuk ke dalam ruangan khusus yang berada di lantai kedua, yang dimana lantai kedua tersebut merupakan tempat-tempat bagi para nasabah yang berada di tingkatan bintang pertama sampai ke atasnya. Setelah pasukan bayaran itu pergi, orang-orang yang berada di sana pun mulai membicarakan tentang pasukan bayaran tersebut. Pembicaraan mereka menuju kepada mereka yang kagum kepada pasukan bayaran itu dan berharap jika mereka nanti juga bisa sama seperti mereka. Setelah Lo Feng mengantri, Lo Feng pun mendapatkan giliran untuk mengajukan permintaan dari Bank Galaxy. Sang pelayan bank tersebut menerima permintaan Lo Feng. Di sini Lo Feng berniat memindahkan uang dari akun pertama Tuan Huyanbo ke akun milik Lo Feng, yang dimana akun Tuan Huyanbo sendiri terbagi menjadi 3. Pada setiap akunnya memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Akun pertama ini Lo Feng hanya perlu mencapai ranah bintang, sedangkan untuk akun kedua Lo Feng harus mencapai ranah dari penguasa sektor, sedangkan untuk akun ketiga maka Lo Feng harus mencapai ranah dari tingkatan master domain. Lalu Lo Feng pun memberikan nomor Tuan Huyanbo kepada sang pelayan bank tersebut. Setelah sang pelayan bank menemukan akun dari Tuan Huyanbo, hal ini pun membuat sang pelayan bank sangat kaget. Saking kagetnya ia sampai meminta izin kepada Lo Feng untuk pergi sebentar menemui sang presiden cabang bank dari Bank Galaxy sebelumnya. Sang pelayan tersebut telah bertemu dengan sang presiden Bank Galaxy yang sebelumnya sedang mengurus akun dari ketiga pasukan bayaran sebelumnya. Lalu sang pelayan pun mengajak kepada sang presiden untuk pergi ke dalam ruangan pribadi, yang dimana ruangan pribadi ini merupakan tempat yang sangat tertutup dari Bank Galaxy. Tidak ada siapapun yang bisa menyadap ruangan pribadi ini. Sang pelayan itu langsung memberitahu kalau dirinya tadi telah menemui seorang nasabah yang memiliki akun tingkatan bintang ke-5. Hal ini pun sangat membuat sang presiden cabang sangat kaget karena tingkatan 1 saja sudah dihormati dengan sangat tinggi, apalagi tingkatan 5. Sang presiden Galaxy sangat bersyukur mendengar kabar ini karena bagi dirinya untuk bisa bertemu dengan nasabah bintang pertama itu sangatlah sulit, dan sekarang dirinya malah bertemu dengan tingkatan ke-5 yang lebih elit daripada tingkatan bintang pertama. Perlu diingat
saat ini merupakan akun milik Tuan Huyanbo, jadi sangat dimaklumi jika tingkatan akun dari Tuan Huyanbo ini sangatlah tinggi. Dan alasan sang pelayan tadi memasuki ruangan pribadi adalah untuk menjaga kerahasiaan dari Lo Feng, karena Lo Feng yang memiliki akun bintang 5. Jika mereka sampai membicarakannya di luar dari ruangan pribadi, maka pegawai bank dan juga presiden cabang ini akan langsung dibunuh oleh AI yang menjaga Bank Galaksi. Sedangkan sekarang Lo Feng merasa panik karena sang pegawai bank sebelumnya sangat kaget melihat akun bank milik Lo Feng. Lo Feng merasa takut dengan akun bank miliknya yang memiliki masalah. Di sini Babata sebenarnya telah mengetahui kalau akun bank milik Tuan Huyanbo ini berada di tingkatan bintang, dan ekspresi terkejut tadi merupakan hal yang wajar. Babata pun menjelaskan akun bank milik Tuan Huyanbo kepada Lo Feng mengenai tingkatannya dan juga harta-harta yang tersimpan di dalam sana. Tuan Huyanbo memiliki satu akun bank, tetapi satu akun bank tersebut memiliki 3 bagian yang berbeda, dan 3 bagian berbeda itu hanya bisa dibuka dengan persyaratan sebelumnya, yaitu ranah bintang, ranah penguasa sektor, dan juga domain master. Lo Feng yang mendengar penjelasan dari Babata pun cukup kaget karena ternyata akun bank Tuan Huyanbo ini berada di tingkatan dari bintang ke-5. Tidak lama kemudian pun ada sebuah robot yang datang ke tempat Lo Feng. Robot ini merupakan pelayan yang disuruh oleh sang presiden untuk melayani Lo Feng, karena di sini sang presiden merasa tidak layak untuk melayani Lo Feng. Jadi ia menyuruh kepada robot yang memiliki tugas khusus untuk melayani tamu-tamu elit seperti Lo Feng. Lalu Lo Feng pun masuk ke dalam ruangan pribadi secara khusus. Robot itu pun melayani Lo Feng. Dan sebelum Lo Feng bisa memindahkan uang dari akun Tuan Huyanbo ke akun pribadinya, Lo Feng pun diminta untuk mengukur kekuatan spiritualnya di sebuah papan emas khusus, yang dimana papan spiritual ini merupakan sistem dari kata sandi yang disebut dengan kata sandi pita gelombang 4 dimensi. Kata sandi ini merupakan kata sandi yang hanya bisa dibuka oleh sistem kekuatan spiritual, dan karena di sini Tuan Huyanbo dan juga Lo Feng memiliki kekuatan spiritual yang sama, yaitu tentang teknik perguruan dari planet Yunmo, maka Lo Feng bisa mengakses dari akun Tuan Huyanbo. Setelah Lo Feng berhasil mengakses dari akun pertama Tuan Huyanbo, Lo Feng melihat jika total nilai uang dari akun tersebut memiliki total uang yang sangat banyak, yaitu 10 miliar dari mata uang Ganwu. Jadi mata uang Ganwu ini memiliki nominasi yang lebih besar daripada mata uang naga hitam sebelumnya. Dan jika dikonversikan dari 10 miliar mata uang Ganwu ke naga hitam, maka Lo Feng mendapatkan 10 triliun naga hitam. Dan ini totalnya sangatlah banyak. Untuk penjualan dari cakam Ark sebelumnya hanya 18 miliar naga hitam saja, sedangkan ini sampai 10 triliun naga hitam. Ini gila cuy, banyak banget. Lo Feng yang melihat angka dari nominal uang yang sangat banyak ini pun sangat kaget. Hal ini membuat Lo Feng juga jadi penasaran seberapa banyak uang yang tersimpan di akun dari penguasa sektor dan juga master domain. Lo Feng sedikit bertanya kepada Babata, tetapi Babata tidak mau menjawab karena sudah ada aturan bagi dirinya kepada Tuan Huyanbo untuk tidak menyebutkan akun dari tingkatan selanjutnya kepada Lo Feng. Lo Feng harus mencari tahu informasinya sendiri dengan Lo Feng yang berhasil menaik ranah tingkatan dari penguasa sektor dan juga master domain untuk bisa mendapatkan kedua akun tersebut. Setelah itu pun Lo Feng mentransfer uang sebanyak itu ke dalam akun pribadinya. Dan setelah Lo Feng mendapatkan uang yang sangat banyak, Lo Feng pun keluar dari Bank Galaksi bersama dengan pemimpin Hong dan juga Lesen. Di sana Lesen langsung bertanya kepada Lo Feng apakah mereka memiliki uang yang cukup untuk bisa membeli planet bumi. Lo Feng dengan santai menjawab kalau uangnya sudah cukup, dan Lo Feng pun mengajak mereka untuk pergi ke sistem pemerintahan dari naga hitam membeli planet bumi. Berpindah dengan pasukan armada kapal milik keluarga Nolashan, kini mereka telah sampai di planet bumi, yang di sini mereka masih mencari informasi mengenai planet bumi ini. Di sini sistem AI armada kapal mendapatkan informasi yang membuat para tuan muda keluarga Nolashan yang berada di kapal armada itu merasa kecewa, yang dimana ternyata di bumi tersedia basis pertahanan hidup, yang artinya di sini mereka tidak bisa melakukan penyerangan ataupun penangkapan kepada pihak manusia karena mereka yang tidak bisa menghancurkan basis pertahanan hidup tersebut yang berada di tingkatan C2 dan juga C3, sesuatu hal yang tidak bisa dihancurkan oleh para pejuang tingkatan bintang sampai tingkatan penguasa sektor. Hal ini pun membuat para anggota dari keluarga Nolashan yang berada di kapal armada itu sangat kecewa, pula memberitahu kabar ini kepada kakeknya. Informasi ini pun membuat Yuke Nolashan merasa sangat kecewa. Yuke Nolashan pun menyuruh kepada Pula untuk
segera mengambil material-material yang berada di bumi dan segera pergi ke planet dari Jetstar, yang dimana planet ini sendiri merupakan planet yang sekarang Lo Feng dan juga pemimpin Hong serta Lei Sun berada di sana. Yuke menyuruh pula untuk mengambil data material dari planet bumi agar mereka bisa membeli planet bumi ini. Rencana ini merupakan rencana yang sama yang sedang dilakukan oleh Lo Feng yang sekarang telah duluan berada di planet Jetstar untuk membeli planet bumi dari naga hitam. Sedangkan di lain sisi, Lo Feng sekarang telah berbicara kepada sistem administrasi dari naga hitam. Untungnya di sini Lo Feng sudah bersiap-siap dengan mengumpulkan material yang berada di bumi agar dirinya bisa melaporkan planet bumi kepada naga hitam dan ingin membelinya. Di sana sistem administrasi dari naga hitam cukup terkejut dengan Lo Feng yang menyampaikan ingin membeli sebuah planet karena harga dari planet sendiri memiliki harga yang sangat mahal. Tetapi sepertinya untuk pembahasan konten spoiler kita akhiri sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkannya nanti di konten spoiler selanjutnya. Kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 正面对决，我们没有拼的遗产，我必须拼一把。不朽级强者留下，我的修炼进程依旧还。家族将再也不敢染指地球，估计再有几天他就该到了。久了你才联系我。罗峰，那么不对，还有一个办法，不受损。宇宙中的规则就是这么残酷。